sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu alat komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu alat komunikasi. Jadi alat komunikasi adalah yang dimana semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga menghasilkan informasi. Jadi alat komunikasi itu ada yang tradisional juga ada yang modern. Ntar saya akan jelaskan apa bedanya antara alat komunikasi yang tradisional dan alat komunikasi yang modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat komunikasi tradisional terlebih dahulu. Ada beberapa alat komunikasi tradisional yang dipakai oleh umat manusia, bahkan beberapa di antaranya pun masih digunakan hingga kini, sementara sebagian lainnya diadaptasi oleh teknologi yang lebih modern. Contohnya yang pertama itu surat. Salah satu komunikasi tradisional yang paling terkenal adalah surat. Surat sendiri menjadi salah satu wadah yang tepat untuk berkomunikasi jarak jauh pada masyarakat zaman dulu. Jadi dulu itu pas kita masih nggak ada HP ataupun laptop, itu biasanya dipakai surat. Kalau surat tuh biasanya dikirim dari pos gitu. Habis itu kentongan. Tidak hanya ditulis, terkadang sebuah informasi juga bisa dikirimkan dalam bentuk suara atau sinyal suara. Salah satu alat komunikasi tradisional yang bisa melakukannya adalah kentongan. Kentongan sendiri adalah alat komunikasi tradisional ini bahkan masih digunakan hingga kini. Suara khas yang timbul dari kentongan sendiri mudah dikenali sehingga memudahkan jalannya komunikasi. Yang ketiga itu ada kaleng yang disambung tali. Salah satu alat komunikasi tradisional lain adalah dua kaleng yang disambung dengan tali. Ya, alat ini memang kerap dimainkan oleh anak-anak hingga kini. Masih banyak anak-anak yang menggunakan alat ini untuk menjadi permainan. Cara kerjanya itu, alat komunikasi tradisional satu ini pun sangat sederhana. Kita hanya perlu menyambungkan satu kaleng dengan kaleng lainnya dengan menggunakan tali, dan di situ kita bisa mendengarkan suara dari lawannya kita. Contohnya kalau seumpamanya kaleng itu ada di kita, satunya ada di temannya kita. Kita membisikkan apa yang akan disampaikan itu bakalan terdengar begitu. Terus ada asap atau kepulan asap. Tahukah kalian kalau asap juga bisa digunakan sebagai salah satu alat komunikasi tradisional? Asap sendiri biasanya menjadi pilihan ketika seorang tersesat di hutan atau tidak mengetahui arah mata angin. Asap sendiri bisa menjadi penanda agar bantuan bisa datang menjemput. Tak hanya itu, kepulan asap pun kerap digunakan oleh masyarakat zaman dahulu sebagai sinyal peringatan. Mereka biasanya membuat kepulan asap ketika ada pasukan musuh yang mendekati tempat tinggal atau desa yang dihuni. Jadi itu penjelasan dari saya tentang alat komunikasi tradisional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat komunikasi yang modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat komunikasi modern. Jadi macam-macam alat komunikasi modern itu ada telepon, ada laptop, ada personal stereo, dan televisi. Jadi banyak banget ya alat komunikasi modern sekarang yang bisa menggambarkan
dengan buka. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan telepon terlebih dahulu. Awal mula telepon ditemukan tahun 1871 oleh Anthony Meucci. Dia memantenkan penemuan itu dan dinamakan sound telegraph. Alat ini bisa memungkinkan komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang melalui perantara kabel. Tahun 1940, telepon banyak digunakan orang. Telepon menjadi alat bantu perang, membidik tembakan, sampai meningkatkan kualitas radar. Telepon digunakan untuk keperluan militer selama perang hingga kini telepon masih banyak digunakan untuk sarana komunikasi. Selanjutnya yaitu televisi atau TV. Jadi ke setiap rumah sekarang tuh pasti ada TV-nya masing-masing kan. Jadi kita bisa mendengarkan berita itu dari televisi. Jadi televisi sendiri mengalami inovasi selama beberapa puluh tahun. Awalnya televisi terdiri dari gambar diam yang ditampilkan berkecepatan tinggi dahulu. Alat ini hanya bisa menampilkan gambar berwarna hitam dan putih. Televisi dikembangkan pada akhir abad ke-19. Ketika itu konsep pengiriman gambar bergerak memakai daya elektrik. Kemudian televisi mengalami perkembangan hingga sekarang. Jadi ada di situ ada 3 contoh dari perkembangan macam telepon. Yang pertama itu adalah telepon yang biasanya orang-orang menyebutnya itu dengan telepon jadul. Karena apa dibilang telepon jadul? Karena dia tuh cuma bisa nelpon doang dan SMS. Pada zaman itu hanya bisa telepon doang dan SMS. Yang kedua itu udah lebih ke upgrade ya. Jadi itu adalah telepon yang ada kameranya, sudah ada bluetoothnya, ada bisa mengirim MMS. MMS itu adalah pesan yang ada gambarnya begitu. Jadi di situ bukan cuma hanya telepon dan mengirim SMS saja, tapi juga bisa menyimpan lagu atau memotret. Nah, yang ketiga itu adalah telepon Android. Jadi sekarang kita anak-anak zaman sekarang, atau bukan anak-anak sih, juga para ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Dia tuh juga memakai telepon Android yang artinya adalah telepon pintar. Di situ kita bisa melakukan video call. Video call adalah bisa menampilkan wajah ketika kita menelpon, atau kita bisa memberikan WhatsApp dan Instagram gitu. Jadi telepon Android bisa digunakan untuk apa saja dan disertakan dengan internet. Jadi kita mau nyari apa saja di telepon Android itu bisa. Karena di telepon jadul itu belum ada jasa internet begitu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang dijelaskan saya bisa memuaskan dan bisa membuat ngerti kalian. Jadi kalau ada salah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.